Slide-nya sudah siap? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, banyak banget muslimahnya yang hadir nih hari ini. Boleh kenalan dulu berapa banyak yang masih kuliah angkat tangan? Wah, Masya Allah. Yang sudah bekerja ada? Sudah kerja ada? Nah, kalau yang masih sekolah ada nggak SMA? Masya Allah ada juga. Pertanyaan lain nih, yang sudah menikah angkat tangan? Ayo udah menikah? Oh, berarti banyak yang single nih ya? Masya Allah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan manusia dengan Islam. Segala puji bagi Allah yang masih meringankan langkah-langkah kaki kita menuju pintu-pintu kebaikan. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Dan insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Alhamdulillah di siang hari ini bisa bertemu sama teman-teman muslimah semua. Masya Allah ya, tadi masih ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang udah kerja, ada yang masih single, kebanyakan single. 3.000 orang lah single di sini. 1.000 orang udah menikah gitu ya. Alhamdulillah hari ini dikasih tema. Saya nggak akan bilang materi ya, nggak seru kalau materi. Sharing aja sedikit sama teman-teman semua berkenaan dengan tema La tai'asu katanya. Tetaplah bermimpi. Jangan takut untuk punya mimpi. Apalagi muslimah yang luar biasa hadir di ruangan hari ini. Next. Boleh kita next slide? Ya. Kita mulai dari sebuah hadis sahih gitu ya, dari riwayat Ahmad dan juga Muslim. Ini teman-teman udah hafal lah ya. Kita punya kedudukan yang subhanallah gitu ya, tinggi sekali dalam Islam. Bahwa dikatakan dunia dan seluruh isinya itu adalah perhiasan. Tapi perhiasan yang paling indah, tidak hanya indah tapi most valuable, apa tuh artinya? Sangat berharga, tidak ternilai harganya, priceless. Itu adalah muslimah yang salihah. Sini siapa yang mau jadi muslimah yang salihah? Semuanya lah ya, judulnya aja sudah ini, muslimah daily sudah. Sahabat muslimah semuanya bergerak untuk menjadi wanita yang salihah. Next boleh? Nah, di sini ada salah satu titik-titik menuju wanita yang salihah, di mana diantaranya adalah menjaga kemuliaan seorang wanita. Gimana caranya seorang wanita memiliki derajat kemuliaan yang tinggi di sisi Rabb-nya? Maka di sini gitu ya, kemuliaan seorang wanita ini akan berbanding lurus, akan sebanding dengan usahanya untuk bisa pertama menjaga pandangannya. Apa yang dia lihat, apa yang dia tonton, itu akan menentukan kemuliaannya. Bagaimana dia menjaga lisan, apa yang senantiasa diucapkannya, disampaikannya, kemudian menjaga akhlak dan juga kehormatan diri dan juga keluarganya. Bagaimana kita berperilaku sehari-hari. Dan wanita yang mulia hanya pada Allah sajalah ia tetapkan cintanya, cinta yang paling tinggi, cinta yang paling indah. Kemudian apa caranya, lewat apa? Yang pertama dengan lewat ibadah yang dilapisi dengan kekhusyuan, kemudian dengan amal yang dilapisi dengan keikhlasan. Ibadah tidak sekedar ibadah, tapi bagaimana kita menghadirkan kekhusyuan dalam setiap ibadah kita. Bagaimana beramal tidak sekedar beramal dan mengerjakan, tapi amal-amal yang dilapisi dengan keikhlasan dan gak perlu orang lain tahu. Cukup diri kita dan Allah saja yang tahu. Cukup Allah yang menimbang berapa banyak besaran pahala yang kita dapatkan dengan letih yang kita rasakan. Ini yang dikatakan mulianya seorang wanita, karena ia akan membalut dirinya dengan ibadah yang khusyuk, amal-amal yang ikhlas. Ikhlas itu kalimat yang kata yang sangat-sangat berat ya, bisa dibilang. Beramal dengan ikhlas artinya kita nggak perlu orang lain tahu, kita nggak perlu orang lain acknowledge apa yang sudah kita lakukan. Cukup Allah yang paling tahu seberapa letih kita sudah mengerjakan. Maka seorang wanita mulia sejatinya adalah seorang bidadari
penyejuk mata di dunia, dan pendamping syahada di surga. Siapa yang mau jadi wanita mulia? Masya Allah. Insya Allah semua dari kita gitu ya belajar menjadi seorang wanita yang mulia. Next. Oke? Ya. Nah, ini sedikit gambaran nih. Kita hari ini berbicara mengenai muslimah milenial. Coba kita look back gitu ya, lihat ke belakang wanita-wanita di zaman Rasulullah SAW, para sahabiah yang luar biasa. Dimulai dari Ibunda Khadijah, wanita yang paling mulia sepanjang masa. Wanita yang pertama kali gitu ya mempercayai Rasulullah dan menguatkan peran dakwahnya di bumi Mekah. Kemudian ada Aisyah binti Abu Bakar. Ini adalah wanita yang bahkan dipulihkan namanya dari langit ketujuh dan merupakan istri Rasulullah SAW di dunia dan di surga. Aisyah seorang wanita yang subhanallah gitu ya, pintar, cerdas, hafalannya banyak, bahkan menjadi rujukan gitu ya pada saat ada kesulitan-kesulitan yang dirasakan oleh para sahabat. Ada Hafsah, wanita ahli puasa, ahli tahajud gitu ya, dan juga istrinya Rasulullah. Ada Fatimah, ini putrinya Rasulullah dan wanita yang paling mulia gitu ya di antara penghuni surga. Ada Asma binti Abu Bakar yang kalau kita ingat kisahnya membantu gitu ya pada saat Rasulullah dengan Abu Bakar pergi dari kota Mekah, dan ini dijuluki dengan wanita dengan dua ikat pinggang. Kemudian ada Zainab binti Khuzaimah, ibunya orang-orang miskin. Kalau kita lihat dan coba kita resapi gitu ya, para sahabiah di zaman Rasulullah dulu perjuangannya luar biasa. Kita sudah sejauh mana gitu ya dari apa yang sudah dilakukan oleh mereka. Dengan ada yang jagonya tuh puasa, ada yang jagonya tuh ibunya orang miskin, sukanya tuh dermawan gitu ya. Ada yang ahli tahajud, suka bangun di sepertiga akhir malam. Dan ada juga yang begitu cerdas menghafalkan banyak hadis dan menjadi rujukan pada saat ada permasalahan. Ada seorang perempuan yang begitu teguh gitu ya, menguatkan suaminya dalam perjalanan dakwah ke depannya. Next. Kita coba geser ke zaman ini. Nah, di zaman ini ada 3 nama perempuan muslimah yang masuk di jajaran Nobel Prize, dapat penghargaan Nobel di Knowledge International gitu lah ya. Ada 3 wanita muslimah. Yang pertama namanya adalah Dr. Shirin Ebadi, seorang muslimah asalnya dari Iran, dan dia ini merupakan salah satu aktivis HAM yang ada di Iran dan mendapatkan Nobel Prize di tahun 2003. Kemudian ada namanya Tawakal Karman, seorang jurnalis, politisi, asalnya dari Yaman. Kalau Tawakal Karman ini mendapatkan penghargaan di bidang perdamaian tahun 2011. Yang terakhir ini paling sering kita dengar nih, yang lebih dekat kita dengar, namanya Malala, muslimah Pakistan yang merupakan penerima Nobel termuda yang usianya baru 17 tahun. Jadi kita belajar bahwa kalau tadi kayaknya zaman Rasulullah jauh banget nih gitu ya, ngelihat gimana caranya kita melihat gitu ya. Di sini ada wanita muslimah zaman kini yang mendapatkan Nobel Prize. Boleh next lagi. Tapi ada juga list-list lagi loh muslimah-muslimah kontemporer zaman-zaman saat ini yang masuk ke dalam buku 10 Muslim Women You Should Know. Dan mereka masuk karena dedikasinya yang luar biasa dan tidak harus balik ke ratusan tahun sebelumnya. Ini gak jauh-jauh gitu ya dari zaman kita saat ini. Yang pertama ada Fatimah Al-Fihri. Kalau teman-teman punya kesempatan Allah sampaikan menginjak di bumi Maroko, coba lihat ada universitas tertua yang pernah ada masuk ke dalam UNESCO Heritage. Ini dibangun nih, namanya Fatimah Al-Fihri, membangun universitas. Berarti punya concern tinggi banget di bidang pendidikan. Dan sampai sekarang itu artinya universitas tertua dan masih berfungsi sampai dengan hari ini. Kenapa dia akhirnya masuk ke UNESCO Heritage dari abad ke-12 sampai dengan sekarang? Bayangkan dari abad ke-12. Yang membangun adalah seorang wanita muslimah. Yang kedua ada namanya Sultan Razia. Ini muslimah dulu menjadi penguasa di kota Delhi di India, sempat menjadi penguasa di sana, menjadi pemimpin di sana dari tahun 1236 sampai 1240. Ada juga namanya Nana Asma'u. Ini seorang putri dari Nigeria yang merupakan pelopor dan juga penggerak di bidang pendidikan, terutama pendidikan wanita untuk wanita-wanita di Afrika.
Jadi kalau di Afrika itu kebanyakan perempuan itu juga neglected gitu lah ya, tidak terlalu dipedulikan. Tapi Nana Asma'u ini seorang putri yang ingin menggerakkan dan bisa meningkatkan tingkat pendidikan perempuan-perempuan yang ada di Afrika. Dan yang terakhir ada namanya Anousheh Ansori. Ini muslimah pertama yang pergi keluar angkasa di tahun 2006. Baru tahun 2006 nih ada perempuan muslimah pergi keluar angkasa. Sebelumnya nggak ada. Tapi kalau kita lihat background dari wanita muslimah di situ macam-macam. Ada yang bergerak di bidang perdamaian, pendidikan, ada yang bagian kepemimpinan, leadershipnya kuat, ada yang di bagian bahkan luar angkasa gitu ya, mau belajar astronomi, mau belajar hal-hal yang lain. Ini pun banyak sekali peran yang bisa dikerjakan oleh perempuan bahkan hingga hari ini, dan ternyata punya dampak yang sangat luas untuk masyarakat yang ada. Boleh next? Ya, jadi kalau kita lihat gitu ya, tadi kita sudah berkaca kepada list muslimah-muslimah yang ada di zaman Rasulullah. Kita masuk ke zaman-zaman sekarang, masa-masa kini. Maka salah satu highlight yang ingin disampaikan adalah ini bukan masalah zaman yang berputar. Ini bukan masalah kita ada di zaman yang dulu atau di zaman saat ini. Tapi sejauh mana kita mampu senantiasa menggenggam keimanan dan juga ketakwaan dimanapun zaman yang Allah titipkan kita berada. Gak masalah dimanapun juga gitu ya. Mau hari ini 20 tahun lagi, 100 tahun lagi misalnya. Intinya adalah bagaimana kita bisa menggenggam ketakwaan di tengah zaman yang terus berputar. Boleh next? Maka muslimah ini adalah 3 pilar yang paling utama dan tidak boleh ditukar prioritasnya sebelum seorang muslimah mengerjakan peran-peran tambahan lainnya. Yang pertama, pilar yang pertama dan ini wajib dikerjakan adalah menjadi mar'atus shalihah atau wanita yang shalihah. Ini adalah pembelajaran sampai akhir zaman, sampai kita nutup mata kita lagi gitu ya pada saat kita meninggal. Karena gak pernah ada ceritanya gitu ya, kita bisa bilang saya udah lulus jadi wanita yang sholihah di usia 20 tahun. Gak ada gitu ya. Menjadi wanita yang sholihah itu berkelanjutan sampai dengan kita akan meninggal gitu ya. Gak ada ceritanya kita lulus sudah selesai jadi wanita yang sholihah. Yang kedua, peran tambahan ketika Allah sudah pertemukan kita dengan pasangan hidup kita. Jadi kalau kebanyakan single di sini kita lagi ngejar yang mar'atus shalihah, even sudah menikah harus tetap mengejar mar'atus shalihah. Dimanapun kita berada, sudah punya anak 1, 2, 3 sama. Sedangkan yang kedua adalah zaujatu muti'ah, yaitu istri yang taat. Kalau sudah menikah nambah lagi peran menjadi pasangan hidup, kemudian menjadi seorang istri yang taat. Allah tambahkan lagi nih peran kita ketika akhirnya kita sudah mengandung, kita melahirkan menjadi ummul madrasah. Ini adalah sumber pendidikan paling utama dan paling berpengaruh untuk anak-anak kita. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Boleh next? Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau tadi dibilang la taya'asu, tetaplah bermimpi. Kenapa sih harus mimpi? Kenapa sih kita harus kerja capek-capek? Ngapain sih kita harus berkarya? Ngapain sih kita harus mau sekolah tinggi-tinggi? Habis sekolah kerja, terus nanti kita nikah, punya anak. Kenapa harus berkontribusi di tengah masyarakat? Kenapa kita harus bermanfaat untuk umat? Karena sebenarnya kita sudah sampaikan loh dalam setiap doa-doa pada saat kita lagi sholat. Apa sih? Ingat gak nih doanya apa? Ada di surat Al-Baqarah juga nih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba kita resapi lagi doa itu. Ini doa yang setiap sholat kita baca berkali-kali. Ya Allah, saya meminta kebaikan untuk dunia, tidak hanya untuk akhirat. Jadi kita punya kebaikan di dunia. Gimana caranya kita bisa mendapatkan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan the ultimate goal-nya adalah terhindar dari siksa api neraka. Jadi sebenarnya orientasi akhirat itu paling utama. Sedangkan ketika Allah sudah mengatakan gitu ya, Rasulullah sudah sampaikan, barang siapa yang mengejar dunia akan dia dapatkan apa yang dia kejar. Tapi kalau kita ngejar akhirat, kita akan dapatkan dunia dan akhirat. Gak ada yang ketinggalan.
Jadi kita minta kebaikan tidak hanya di akhirat, gimana caranya kita bisa menghasilkan kebaikan juga di dunia. Boleh next? Nah, ini quotes favorit nih dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngasih quotes super duper bagus gitu ya. Ketika disampaikan oleh Imam Syafi'i, jadikanlah akhirat itu di hatimu. Ini nomor 1 nih. Yang ada orientasinya paling tinggi, nggak boleh ketukar setiap hari gerak karena itu, karena adanya di hati adalah akhirat. Dan kita kerjakan hari ini, datang belajar, hari ini saya ke kampus, hari ini saya kerja, hari ini saya ngurus anak gitu ya. Nggak lain dan nggak bukan tujuan utamanya adalah akhirat. Adanya di hati dan nggak boleh digeser. Sedangkan yang kedua, jadikanlah dunia di tanganmu. Artinya apa sih? Kita siap untuk menggenggam, tapi juga siap untuk melepaskan. Ketika Allah minta, ketika Allah cabut, ya udah ikhlasin gitu ya. Kalau kita sekarang ada teman-teman yang kuliah, lulus gitu ya, itu bagian dari dunia, adanya di tangan. Tapi bukan di hati. Hati itu tujuan akhirnya mau kemana. Sedangkan yang ketiga, Imam Syafi'i ingatkan, dan ingatlah kematian itu di pelupuk matamu. Artinya kita selalu ingat bahwa kita nggak tahu kita akan sampai kapan ada di dunia ini. Jadi jangan pernah tertukar, akhirat adanya di hati, dunia adanya di tangan. Next. Nah ini kata hadis riwayat Bukhari, Tirmizi dan Ibnu Majah. Ini dalam nih sebenarnya. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia itu tertipu, atau lebih tepatnya kita merugi nih. Ada 2 nikmat dan ini benar banget gitu ya. Yang pertama adalah nikmat sehat. Kita suka lupa namanya sehat itu mahal. Namanya sehat itu adalah sebuah nikmat yang tidak bisa didapatkan dengan mudah. Sesederhana kita menghirup nafas gitu ya. Sesederhana paru-paru kita kerja, jantung kita kerja, kita nggak pernah bayar loh. Kalau misalnya kemarin kita belajar di pandemi, bahkan untuk nafas aja kita butuh ventilator gitu ya. Dan harganya nggak murah gitu. Sesederhana itu. Nikmat sehat itu mahal. Dan yang kedua, nah ini musuh utama kita sama-sama, nikmat waktu luang. Karena kita punya waktu luang, tapi akhirnya apakah kita lewati waktu luang itu dengan menambah kebaikan, atau ternyata terlewati dengan kesia-siaan. Nah ini 2 nikmat yang kita sering banget tertipu, kita sering merugi di dunia, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Boleh next? Nah jadi kalau kita ingat-ingat lagi gitu ya, dalam surat At-Taubah ayat 105 sudah dikatakan di sana, bekerjalah kamu. Artinya apa sih? Jangan diam gitu ya. Jangan diam bergerak untuk kebaikan. Bekerjalah kamu, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan di akhir kita akan dikembalikan dengan apa yang sudah kita kerjakan di dunia, dan gak ada yang terlewat sedetik pun. Jadi semuanya terekam dengan sangat jelas, terekam dengan sangat baik gitu ya. Boleh next? Nah, jadi kalau katanya Mark Sanborn gitu ya, tidak ada yang bisa mencegahmu memilih menjadi pribadi muslimah yang luar biasa. Kita lagi ngomongin mimpi nih, tetaplah bermimpi. Teman-teman punya mimpi apa sih? Nah, pertanyaannya itu tuh, punya mimpi apa sih? Kita ingin menjadi seorang muslimah yang luar biasa, dengan mimpi yang juga luar biasa gitu ya, untuk kebaikan yang tidak hanya dirasakan untuk diri kita aja, tapi untuk masyarakat luas di sana. Boleh next? Nah ini saya cepat aja. Kita bisa bermimpi dan terus menghasilkan kontribusi melalui misalnya jalur keilmuan. Ada teman-teman yang sukanya itu, saya sukanya ngajar, saya sukanya meningkatkan ilmu pengetahuan. Maka silahkan gitu ya teman-teman berkarya, berdaya melalui keilmuan gitu ya. Dari hasil kontribusi pemikiran kita, akhirnya bisa menambah ilmu baru misalnya, bahkan melanjutkan gitu ya keilmuan yang sudah ada hingga ke generasi berikutnya. Boleh next? Atau yang kedua, kita juga bisa berkontribusi gitu ya, menghasilkan hal yang tinggi melalui penelitian misalnya. Saya sukanya di belakang laboratorium gitu ya, saya sukanya ngerjain penelitian-penelitian. Bahkan kalau kita berkaca kembali di zaman pandemi COVID gitu ya, vaksin yang hadir di tengah-tengah kita tuh ya karena orang-orang di belakang layar gitu ya. Orang-orang yang ada di laboratorium setiap kali gagal gak nyerah gitu ya, berkali-kali, bisa ratusan ribuan kali mencoba. Boleh next? Atau yang ketiga, lewat jalan karya tulisan. Ini paling mudah nih. Ini semuanya bisa nulis. Semuanya bisa nulis, tergantung levelnya nih.
kita mau sampai dengan nulis buku atau kita nulis di blog kita sendiri gitu ya, atau sesederhana lewat sosial media, menebarkan kebaikan melalui tulisan. Boleh next? Yang keempat, bisa dengan pengabdian masyarakat. Ini terutama untuk teman-teman yang sukanya tuh turun di masyarakat langsung. Saya sukanya ketemu masyarakat, membantu langsung. Gimana caranya? Maka bisa juga kita memberikan kontribusi yang bisa kita berikan melalui kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat. Mulai dari lingkungan terdekat kita, kemudian lingkungan sekitar kita lagi. Boleh next? Nah, ini lewat inovasi. Mungkin ada teman-teman yang suka kreatif gitu ya. Saya sukanya Mbak, kayaknya ini menarik deh kalau bikin ini untuk begini. Ada masalah ini, gimana caranya kita menyelesaikan masalah itu. Padahal kalau kita berkaca di kondisi hari ini, PR-nya Indonesia itu banyak banget gitu ya. Dari aspek kesehatan, even pendidikan, ekonomi gitu ya, banyak banget PR-nya. Dan butuh muslim-muslimah yang luar biasa menjadi bagian roda penggerak untuk membawa perubahan dan perbaikan ke depan. Next. Nah, yang paling penting adalah jangan pernah berhenti menjadi bagian dari solusi. Solusi itu artinya kita ngasih jawaban, gak cuma ngasih pertanyaan. Ngerti gak bedanya apa? Ngerti? Karena kadang gitu ya, kita ngeliat masalah, ada tipikal orang yang cuma komen doang, itu masalah tuh gitu. Ini masalah sampah di Jakarta banyak tuh. Itu baru pertanyaan tuh, belum sampai jadi solusinya. Saya pengen ngajak teman-teman gak cuma nemuin masalah, tapi jadi solusi. Gimana caranya gitu ya? Gimana caranya masyarakat di daerah pedalaman bisa lebih dekat nih mendapatkan akses kesehatan? Gimana caranya kita kalau melihat ada sampah yang banyak bisa teratasi? Intinya adalah jangan pernah berhenti untuk menjadi bagian dari solusi. Kita nggak tahu apa yang kita kerjakan hari ini ternyata bisa ngasih manfaat nih. Ternyata nggak cuma ke 1-2 orang, bahkan kita ke 100 orang gitu ya, 200 orang, ribuan orang, bahkan jutaan orang. Jadi jangan pernah takut bermimpi untuk menjadi bagian dari solusi, menjadi bagian dari perbaikan negeri ini. Boleh next? Dan ini boleh di mana aja, mau di levelnya lokal, mulai